Hai, kembali lagi ke cerita ayah ibu. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang terletak di kaki Gunung Merapi, terdapat sebuah kerajaan yang sangat makmur dan dihormati, yaitu Kerajaan Langit. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang sangat bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Nama ratu itu adalah Ratu Wulan. Ia adalah sosok yang cantik, cerdas, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Keberanian dan kebijaksanaannya menjadikan kerajaan ini aman dan sejahtera. Namun, meskipun kerajaan ini tampak sempurna, ada sebuah misteri yang melingkupi Ratu Wulan. Di setiap malam purnama, Ratu selalu menghilang ke dalam hutan yang lebat di sekitar kerajaan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ia lakukan. Hal ini memunculkan banyak spekulasi di kalangan rakyat. Namun Ratu Wulan selalu menutup rapat rahasia tersebut. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jakasura, yang merupakan seorang prajurit muda yang sangat setia kepada Ratu, merasa penasaran. Jakasura selalu mengagumi Ratu Wulan karena kecerdasannya dan kecantikannya yang tiada tara. Namun, rasa penasaran yang besar membuatnya memutuskan untuk mengikuti Ratu Wulan ketika ia pergi menuju hutan pada malam purnama. Dengan langkah hati-hati, Jakasura mengikuti jejak Ratu Wulan melalui hutan yang gelap. Suasana semakin mencekam saat mereka semakin dalam masuk ke dalam hutan. Namun, ia tidak menyerah dan terus mengikuti langkah kaki Ratu. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang sangat asing. Di sana, ada sebuah danau yang sangat indah dengan air yang berkilaan seperti permata. Di tepi danau, Ratu Wulan terdiam dan memandang ke air, seolah-olah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, permukaan air danau mulai berkilau lebih terang. Dan dari dalam air muncul sebuah sosok yang sangat besar, seperti naga, namun dengan tubuh yang berkilau seperti emas. Sosok itu tampak begitu anggun, namun juga menakutkan. Jakasura yang terkejut segera bersembunyi di balik batu besar untuk mengamati apa yang sedang terjadi. Ratu Wulan mulai berbicara dengan naga tersebut, yang ternyata adalah makhluk yang menjaga kerajaan langit. Makhluk ini adalah penjaga yang sangat kuat, yang telah melindungi kerajaan selama berabad-abad. Naga itu memberitahu Ratu Wulan bahwa kerajaan mereka berada dalam bahaya besar. Ada kekuatan jahat yang tengah mengincar kerajaan mereka. Dan hanya dengan bantuan dari makhluk sakti yang ada di danau itu, kerajaan bisa selamat. Namun, ada syarat yang sangat berat. Ratu Wulan harus melakukan perjalanan jauh untuk mencari batu api, sebuah artefak kuno yang hanya bisa ditemukan di puncak Gunung Merapi, dan membawanya kembali ke danau untuk memperoleh kekuatan penuh dari sang naga. Tanpa batu api, kerajaan akan runtuh dalam kegelapan. Mendengar hal itu, Ratu Wulan merasa berat hati. Ia tahu bahwa perjalanannya akan sangat berbahaya, dan ia harus meninggalkan rakyatnya dalam kondisi yang penuh ancaman. Namun, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, ia memutuskan untuk mengambil tantangan itu demi keselamatan kerajaannya. Jakasura yang mendengarkan percakapan tersebut tidak bisa lagi menahan diri. Ia keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Ratu Wulan. "Ratu, izinkan aku yang menemani perjalananmu. Aku adalah prajuritmu, dan aku bersumpah untuk melindungimu sampai akhir," kata Jakasura dengan penuh keyakinan. Ratu Wulan terkejut, namun ia tahu bahwa Jakasura adalah pemuda yang sangat berani dan setia. Akhirnya, ia mengangguk dan memutuskan untuk membiarkan Jakasura menemani perjalanan berbahaya ini. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat menuju puncak Gunung Merapi. Perjalanan mereka sangat sulit. Mereka harus melewati hutan lebat. Namun, berkat keberanian Jakasura dan kebijaksanaan Ratu Wulan, mereka berhasil mengatasi segala rintangan. Setelah berhari-hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di puncak Gunung Merapi. Di sana, mereka menemukan batu api yang berkilaan. Namun, saat mereka hendak mengambil batu tersebut, tiba-tiba muncul sosok jahat yang menghalangi mereka. Sosok itu adalah seorang penyihir jahat bernama Lurah Guntur, yang telah lama berniat merebut kekuasaan kerajaan langit. Lurah Guntur bersama prajuritnya meluncurkan serangan magis yang sangat kuat. Namun, Ratu Wulan dengan cepat mengeluarkan kekuatan yang
menjaga dan melawan serangan penyihir itu dan prajuritnya. Jakasura dengan keberanian luar biasa ikut bertarung. Meskipun ia tahu bahwa kekuatan Lurah Guntur jauh lebih besar, pertempuran itu sangat sengit dan tampaknya kemenangan akan berpihak pada Lurah Guntur. Namun, dengan bantuan batu api yang mereka bawa, Ratu Wulan akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatan terakhir yang dapat mengalahkan Lurah Guntur. Batu api menyala dengan cahaya yang sangat terang, mengusir penyihir jahat itu dan menyelamatkan kerajaan. Dengan kembalinya batu api ke danau, kekuatan naga penjaga pun kembali penuh. Ratu Wulan dan Jakasura kembali ke kerajaan langit, disambut dengan sorak-sorai rakyat yang sangat berterima kasih atas keberanian mereka. Ratu Wulan menyadari bahwa meskipun ia adalah pemimpin yang bijaksana, ia tidak bisa melindungi kerajaannya seorang diri. Ia belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kebersamaan dan pengorbanan. Dengan bantuan rakyat dan prajurit setianya, kerajaan langit tetap berdiri kokoh, terlindungi oleh cinta, keberanian, dan kebijaksanaan. Cerita ini mengandung nilai-nilai tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya kerjasama. Dalam dunia yang penuh tantangan, kebaikan hati dan kekuatan bersama adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan. Terima kasih sudah menonton video cerita dari ayah ibu ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video cerita selanjutnya.